Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jacqueline Oliva Lunome dari Reguler A. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang perdarahan dan proses pembekuan darah. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang etiologi perdarahan. Perdarahan adalah hilangnya darah dari sistem sirkulasi. Perdarahan terjadi secara internal dan eksternal. Kontrol perdarahan oleh pembentukan bekuan darah disebut hemotosis. Perdarahan internal terjadi ketika darah keluar dari pembuluh darah namun masih berada di dalam tubuh. Sedangkan perdarahan eksternal terjadi ketika darah keluar dari pembuluh darah dan menembus kulit. Tubuh manusia seringkali mengalami robekan kapiler halus dan kadang-kadang pemutusan pembuluh darah yang lebih besar. Tubuh harus mampu menghentikan atau mengontrol perdarahan yang timbul. Perdarahan yang tidak terkontrol merupakan komplikasi yang jarang terjadi, menyertai perawatan dental. Perdarahan dapat terjadi dan dapat dihubungkan dengan luka pembedahan akibat medikasi atau adanya masalah sistematik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembekuan darah. Apa itu pembekuan darah? Pembekuan darah adalah transformasi darah dari cairan menjadi gel padat. Transformasi ini dapat terjadi karena di dalam tubuh terdapat faktor pembekuan darah. Peran trombosit dengan fungsinya adhesi agregasi menyebabkan darah membeku, menutup luka kecil, tetapi luka besar perlu dirawat dengan segera untuk mencegah terjadinya kehilangan darah. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang faktor pembekuan darah. Terdapat 13 faktor pembekuan darah. Yang pertama yaitu faktor fibrinogen. Faktor fibrinogen merupakan salah satu pembekuan darah yang melibatkan protein plasma sehingga dapat berubah menjadi benang fibrin melalui protein yang diperankan oleh trombin. Seseorang yang mengalami kekurangan fibrinogen disebut afibrinogenemia atau fibrinogenemia. Yang kedua yaitu protorombin. Protorombin merupakan salah satu pembekuan darah yang melibatkan proses plasma sehingga dapat berubah menjadi senyawa aktif trombin melalui proses pembelahan yang mengaktifkan salah satu faktor yaitu yang berada di dalam jalur umum dari proses pembekuan. Yang ketiga, faktor tromboplastin. Faktor tromboplastin jaringan berperan sebagai aktivasi faktor untuk membentuk trombin. Jaringan tromboplastin koagulasi faktor yang berasal dari beberapa faktor yang berbeda dalam tubuh seperti otak dan paru-paru. Jaringan tromboplastin penting dalam pembentukan protambin ekstrinsik yang mengkonversi prinsip di jalur koagulasi ekstrinsik. Yang berikut ada faktor yang ion kalsium. Faktor atau ion kalsium adalah sejenis ion yang fungsinya digunakan di semua proses pembekuan darah pada setiap jalur pembekuan. Kalsium ini merupakan sebuah faktor koagulasi yang diperlukan dalam fase pembekuan darah, jalur pembekuan intrinsik, jalur pembekuan ekstrinsik, dan pada jalur pembekuan bersama dan berbentuk ion yang setiap saat akan mudah berikatan dengan bentuk ion yang lain. Yang kelima ada faktor proaklerserin. Faktor ini merupakan salah satu faktor pembekuan darah atau koagulasi dalam menyimpan panas yang ada di dalam plasma. Memiliki fungsi intrinsik dan ekstrinsik yang berada di dalam jalur koagulasi. Faktor ini melakukan katalis atau pembelahan protambin trombin yang masih aktif. Yang berikut ada faktor pembekuan atau faktor yang keenam atau faktor yang belum diketahui. Faktor ini sudah tidak dipakai lagi karena fungsinya sama seperti faktor yang kelima. Sebuah faktor yang koagulasi sebelumnya dianggap suatu bentuk aktif faktor yang kelima, tetapi tidak lagi dianggap dalam skema hemotasis. Yang ketujuh yaitu faktor provoktin.
Faktor ini salah satu faktor pembekuan darah atau koagulasi penyimpanan, yaitu stabil dan panas serta ikut berpartisipasi dalam jalur koagulasi ekstrinsik. Faktor ini melibatkan kalsium dan bersama-sama mengaktifkan faktor yang ketiga dan faktor yang ke-10. Yang ke-8, faktor antihemofilia. Faktor ini merupakan faktor koagulasi penyimpanan yang relatif labil dan berpartisipasi dalam jalur intrinsik dari koagulasi. Faktor ini sebuah faktor resesif terkait faktor yang ke-10 bersifat hemofilia. Yang berikut komponen tromboplastin plasma. Faktor pembekuan faktor tromboplastik ini sebagai sistem ekstrinsik tromboplastin plasma komponen, sebuah faktor koagulasi penyimpanan yang relatif stabil dan terlibat dalam jalur intrinsik dari pembekuan. Yang ke-10, faktor Stewart-Power merupakan salah satu faktor pembekuan darah atau koagulasi penyimpanan yang stabil dan ikut berpartisipasi dalam faktor intrinsik dan ekstrinsik pada jalur pembekuan darah atau koagulasi yang dapat menyatukan mereka untuk melakukan pembekuan darah atau koagulasi. Sebuah faktor diaktifkan nantinya akan membentuk proses yang kompleks dengan melibatkan fosfolipid, kalsium, serta faktor yang ke-5 yang disebut protombinase. Yang ke-11, faktor plasma tromboplastin anti-C dan faktor antivelofisia C. Faktor ini stabil yang terlibat dalam jalur intrinsik dari koagulasi. Sekali diaktifkan, itu mengaktifkan faktor. Kondisi dengan kekurangan faktor disebut juga faktor antivelofisia C. Yang ke-12, faktor pembekuan ini berfungsi sebagai sistem intrinsik Hageman faktor, faktor koagulasi yang stabil yang diaktifkan oleh kontak dengan kaca atau permukaan asing lainnya, memulai jalur intrinsik dari koagulasi dengan mengaktifkan faktor. Kekurangan faktor ini menghasilkan kecenderungan trombosis. Yang terakhir, faktor stabilisasi fibrinase. Faktor ini berfungsi sebagai penghubung silang filamen fibrin, filamen faktor yang menstabiliskan sebuah faktor koagulasi yang merubah fibrin monomer untuk polimer sehingga mereka menjadi stabil dan tidak larut di dalam fibrin yang memungkinkan untuk membentuk pembekuan darah. Yang berikut saya akan menjelaskan skema pembekuan darah. Kulit yang terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah bersama trombosit, kemudian trombosit menyentuh permukaan yang kasar dan pecah. Trombosit yang pecah lalu mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase kemudian masuk ke plasma darah dan mengubah protombin menjadi trombin. Dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, trombin yang terbentuk kemudian mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang fibrin inilah yang menjadikan luka tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar. Demikian penjelasan saya mengenai perdarahan dan proses pembekuan darah. Sekian dan terima kasih.